Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rina Medawati, CGP Angkatan 2 dari SDN Nangansari, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata saya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di sini saya lampirkan RPP berdiferensiasi dan sosial emosional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, hari Senin, kita akan mulai lagi pembelajaran ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita akan baca doa dulu. Yuk, berdoa dimulai. Yang belum absen, ayo absen dulu di sini ya. Ibu tadi cek baru ada beberapa orang yang sudah absen. Yang belum absen, yuk absen dulu ya, biar ibu tahu siapa aja yang aktif dan ikut belajar hari ini. Ya absen dulu yuk. Assalamualaikum Bu Haji hadir. Assalamualaikum Ibu Etalia hadir. Assalamualaikum Bu Rehan hadir. Assalamualaikum Bu Sakia hadir. Assalamualaikum Bu Isan hadir. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, coba kalian buka buku tema kalian halaman 63. Ya, di sana kalian judul temanya yaitu hewan sahabatku. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hewan-hewan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan hewan. Kemudian kita akan pelajari tentang potensi ekonomi negara-negara yang anggota ASEAN. Nah, sekarang kalian coba baca bacaan yang ada di halaman 62, yaitu di sana ada gambar gajah, ada gambar ikan ya, kemudian ada gambar burung. Nah, kalian baca dulu bacaan yang ada gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian coba buka halaman 64. Nah, setiap hewan itu kan berbeda-beda cara berkembang biaknya ya. Nah, hewan itu ada yang bertelur, ada yang beranak, kemudian ada juga yang beranak dan bertelur. Nah, kalian amati gambar yang ada di halaman 64. Kira-kira gambar apa, hewan mana saja sih yang melahirkan atau beranak? Kemudian hewan mana saja sih yang bertelur? Kemudian hewan mana saja sih yang beranak dan bertelur? Nah, kalian pisahkan ya, tuliskan di gambar yang ada di atasnya. Nah, misalkan nih contohnya yang beranak, misalkan di sini kan ada gambar sapi, ada kura-kura, ada ikan, ada burung, ada buaya, ada kucing, ada ayam, ada ikan paus, kemudian ada ular, ada kucing. Nah, kalian kelompokkan mana saja yang termasuk hewan yang beranak. Misalkan yang beranak itu misalkan sapi. Nah, masuknya ke kelompok yang beranak. Kemudian yang bertelur mana saja? Contohnya misalkan yang bertelur itu ayam. Kalian tulis di kelompok bertelur. Kemudian yang beranak dan bertelur apa saja sih? Nah, kalian tulis di kelompok yang beranak dan bertelur. Ya, jadi kalian tulis dalam lingkaran yang ada di halaman 64, tapi ditulis di buku tulis kalian. Penjelasannya, lihat halaman 65 ya. Nah, ada tuh di sana ada bacaan opipar, pipipar, dan opopipipar. Apa sih opipar itu?
Nah, opipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, disebutnya itu opipar. Contohnya apa aja sih yang bertelur? Misalkan ayam, kemudian apa lagi? Bebek, kemudian itik, burung. Nah, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, kemudian yang vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Atau beranak ya. Contohnya apa sih yang melahirkan itu? Misalkan sapi, kucing, gajah, kambing, tikus, dan masih banyak lagi. Dan juga ada yang ketiga, yaitu opopipipar. Apa sih opopipipar itu? Nah, opopipipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu ular. Ada beberapa jenis ular yang tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Nah, perkembangbiakan seperti ini yang disebut dengan bertelur sekaligus beranak atau opopipipar. Nah, nanti kalian cari lagi ya contohnya apa saja sih hewan yang berkembang biaknya dengan opopipipar. Ayo, sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang lain, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung kalian voice note aja di sini ya. Selain tugas yang tadi, Ibu tugaskan kalian membuat desain perkembangbiakan hewan-hewan yang berkembang biak dengan opipar, pipipar, dan opopipipar. Nah, kalian boleh membuat laporan dalam bentuk poster atau boleh bentuknya clipping atau boleh juga berbentuk tulisan atau juga boleh berbentuk lagu ya. Kalau misalkan kalian suka bernyanyi, Ibu saya mau menyanyikan perkembangbiakan hewannya dengan cara bernyanyi, boleh ya. Nah, nanti tugasnya kalian kalau yang mau menggambar atau mau buat poster, kalian buat di buku gambar ya. Digambarkan hewan-hewan mana saja yang berkembang biak dengan cara opipar, pipipar, dan opopipipar. Kemudian yang misalkan Ibu saya maunya ditulis aja, boleh ditulis misalkan jenis-jenis hewannya apa saja sih yang masuknya opipar, pipipar, dan opopipipar. Kalau misalkan mau dibuat lagu, boleh ya kalian nanti dinyanyikan, kemudian boleh nyanyinya di voice note atau di video. Nah, laporannya Ibu kasih waktu 1 minggu ya. Boleh nanti hasil laporannya dikirimkan melalui WhatsApp atau boleh juga ke sekolah, dikirimkan ke sekolah ya, dikumpulkan. Ibu punya tebak-tebakan ya, Ibu akan kirimkan di sini. Nanti kalian jawabnya pakai voice note ya. Misalkan Ibu gambar nomor 1 ini jawabannya, nomor 2 ini ya, siapa yang paling cepat? Ayo kita main tebak-tebakan dulu sama Ibu ya. Please note ya, gambar nomor 1 perasaan anaknya sedang bagaimana, nomor 2 bagaimana, nomor 3 bagaimana, nomor 4 sedang apa, nomor 5 dan nomor 6. Ayo, siapa yang paling cepat? Sedang bahagia. Sebutkan nomornya ya. Nomor 1 ini misalkan. Bu, nomor 2 lagi sedih. Suaranya yang jelas ya. Ayo, siapa lagi yang mau tebak? Ini baru ada 2 orang, Eva sama Meme. Ayo, siapa lagi yang mau tebak gambarnya? Bu, nomor 4 lagi bingung. Ya, nomor 3 belum ada yang jawab. Nomor 3 itu apa ya? Coba lihat lagi, perhatikan gambarnya lebih teliti.
tadi. Yuk kita belajar mengenal emosional. Ya, mengenal emosional diri kita sendiri. Kadang ini terjadi pada diri kita ya. Kalau misalkan kita sedang mengalami perasaan sedih, marah, senang, semangat, apalagi gembira, ini bisa dilihat dari gambar-gambar ini yang ibu berikan ya. Jadi ayo kalian tebak. Nomor 3 belum ada yang jawab. Nomor 3 gambarnya apa sih perasaannya? Bu, nomor 5 sedang marah. Ya, siapa lagi yang mau tebak? Ayo, nggak apa-apa, double-double juga yuk. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Ayo, tebak lagi yuk. Ada yang belum ketebak nih. Nomor 3 sama nomor 6 nih, belum ada yang nebak. Ayo, siapa yang mau tebak? Bu, nomor 6 lagi nangis. Nomor 3 belum ada yang nebak nih. Ayo, siapa yang bisa nomor 3? Coba diperhatikan kembali ya. Nomor 3, Akbar. Coba lihat lagi gambarnya. Betul nggak sih lagi sedih? Kira-kira apa ya? Lagi apa ya perasaannya ya nomor 3? Yuk dilihat lagi gambarnya, diteliti lagi. Ayo, nomor 3 belum. Ayo diulang lagi nomor 3. Kira-kira apa sih gambarnya? Perasaannya bagaimana? Ayo. Oh, Akbar. Yang lain mana? Hasbi, Andika, Meme, Nazia. Terus siapa yang mau jawab? Ayo. Bertiga lagi semangat. Iya, betul. Ihsan sama Akbar ya. Nomor 3 itu lagi semangat. Kenapa Akbar dihapus? Nggak usah dihapus. Kalau jawabannya misalkan belum tepat, jangan dihapus, nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah pembelajaran tentang kesadaran diri ya. Bagaimana kita mengelola emosi kita. Nah, kadang kita kan merasa sedih, marah, bingung, nangis, pingin nangis atau bersemangat. Nah, itu adalah hal-hal yang sering kita rasakan dalam sehari-hari, terutama dalam belajar ya. Kalian misalkan, ini gimana sih, ini susah. Nah, misalkan ini membuat kalian marah, atau misalkan sedih, saya gini, misalkan saya bingung. Nah, itu adalah perasaan-perasaan yang ada pada diri kita. Itu akan terjadi pada setiap manusia. Nah, pada saat kita mengalami hal-hal seperti ini, nah, misalkan kalian sedang jenuh nih dengan belajar, misalkan simpan dulu sejenak pelajarannya, kalian berhenti, kalian tutup mata, pikirkan hal-hal yang baik dulu. Nah, sesudah kalian merasakan rileks atau pikiran tenang, kalian kembali lagi dengan pelajaran kalian ya. Nah, itu adalah disebutnya teknik stop atau berhenti sejenak dari kesibukan kita, dan setelah kita merasakan rileks, baru kita kembali ke rutinitas kita lagi. Ibu, nomor 2 bersedih, nomor 3 semangat untuk belajar, nomor 6 menangis. Iya, makasih Sakia. Nah, sekarang ada lagi gambar yang kedua ya. Di sini ada 2 gambar. Coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, dalam gambar yang pertama ada 2 anak perempuan yang sedang bertengkar. Coba sekarang ibu mau tanya, kalau misalkan kalian melihat ada teman kalian yang sedang bertengkar seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Kemudian gambar yang kedua, ada anak laki-laki yang sedang kelihatannya murung ya, kelihatannya sedang bersedih. Apa yang akan kalian lakukan jika melihat teman kalian seperti itu? Ayo dijawab. Nggak usah. Misalkan ini udah kejawab, ayo nggak apa-apa, semuanya boleh jawab ya. Ayo jangan malu-malu ya, jawab semuanya. Nggak usah, ibu malu, voice note-nya nggak apa-apa. Ayo, semuanya boleh jawab, semuanya boleh tebak. Jangan ragu-ragu.
Kalau misalkan ada yang jawab, Ibu kasih poin nanti ya. Gambar nomor 1, saya akan menghalanginya supaya tidak bertengkar. Gambar kedua, saya akan menghiburnya. Iya, makasih Satya. Ayo yang lainnya boleh jawab semuanya, boleh jawab. Ibu ingin tahu jawaban kalian seperti apa kalau misalkan melihat teman-teman kalian seperti di gambar di atas. Gambar nomor 1, saya akan memisahkannya kalau teman saya sedang bertengkar. Nomor 2, saya akan menghibur teman saya yang sedang bersedih. Iya, terima kasih Rehan. Ayo siapa lagi yang mau jawab? Ayo, Ibu tunggu ya jawabannya. Ayo ya, semuanya boleh jawab, semuanya boleh voice note. Kalau misalkan Ibu jawabannya sama nggak apa-apa. Ayo, semuanya boleh jawab, semuanya boleh tebak. Yuk. Nomor 1, senang. Nomor 2, sedih. Nomor 3, semangat. Nomor 4, bingung. Nomor 5, marah. Nomor 6, menangis. Ibu, nomor ke-1 saya akan memisahkannya, dan nomor kedua saya akan membuatnya ceria lagi. Iya, makasih Rido. Nah, sekarang yang kedua, ayo ditebak. Bukan ditebak ya, dijawab pertanyaannya. Gambar yang nomor kedua. Nomor 1, melerai. Nomor 2, menghibur. Makasih Nazia. Yuk, jawab lagi yuk. Alhamdulillah, berarti jawabannya semua hampir sama ya. Jadi kalau kita melihat teman kita sedang bertengkar atau teman kita sedang bersedih, kita akan kalau yang bertengkar kita akan melerainya ya, dan misalkan kalau sedang bersedih kita akan menghiburnya. Nah, ini disebutnya adalah kompetensi sosial emosional yang melatih empati ya, rasa empati kita kepada orang lain, atau kita turut merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi kita tidak boleh cuek ya, tidak boleh acuh kalau melihat teman kita sedang bertengkar atau teman kita sedang bersedih. Nah, itu dinamakannya yaitu berempati ya, sikap empati terhadap orang lain. Nomor 1, saya akan memisahkannya. Nomor 2, saya akan menghiburnya. Nomor 1, saya akan menghalanginya supaya tidak bertengkar. Nomor 2, saya akan menghiburnya. Iya, terima kasih Aji atas jawabannya. Alhamdulillah hampir semuanya sama ya jawabannya. Nah, itu adalah rasa empati kita kepada teman-teman. Iya, makasih Akbar. Ada lagi yang mau menjawab? Ayo, boleh. Nomor 1, saya akan menghalanginya supaya tidak bertengkar. Nomor 2, saya akan menghiburnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Ayo, perasaan kalian bagaimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, kalau begitu Ibu tutup saja ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya minggu depan dikumpulkan, dan jangan lupa juga videonya dilihat ya untuk memperdalam materi yang sudah Ibu berikan tadi. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah aktif belajar hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.